Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Baheria. Di sini saya akan menjelaskan metode yang berpusat pada pembelajaran. Di sini ada dua metode. Yang pertama, metode alamiah, dan yang kedua, metode sugestopedia. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode alamiah. Metode alamiah yaitu istilah alamiah dalam metode ini berdasarkan pada suatu pandangan bahwa penguasaan suatu bahasa lebih banyak bertumpu pada pemerolehan bahasa dalam konteks yang alamiah dibandingkan dengan pembelajaran aturan-aturan yang secara sadar dipelajari satu persatu. Fokus dari metode ini adalah makna dari komunikasi-komunikasi sejati dibandingkan pada ketepatan bentuk ucapan. Disebut alamiah karena belajar bahasa asing disamakan seperti belajar bahasa ibu. Belajar bahasa ibu biasanya berdasarkan kepada perilaku atau kebiasaan sehari-hari yang berlangsung secara alamiah. Karena itu, metode alamiah kadang-kadang disebut metode kebiasaan. Karakteristik metode alamiah. A. Model silabus. Silabus terdiri dari tujuan-tujuan komunikatif. Penekanan metode alamiah ini adalah pada potensi komunikatif. Penekanan pada komunikasi mau tidak mau memaksa metode ini untuk menyajikan kosakata dalam jumlah yang banyak dan kurang pada grammar. B. Peran guru. Dalam metode ini, guru diharapkan menjadi seseorang fasilitator yang menyediakan materi-materi yang dibutuhkan oleh para siswa, dan siswa bebas memilih materi apa yang ingin mereka gunakan. Guru juga merupakan seorang organisator, tetapi bukan sosok yang dominan. Dia aktif dalam mengatur kelas, aktif membimbing, dan aktif memberi bantuan bila diperlukan. Guru juga berperan sebagai sumber utama comprehensible input dalam bahasa sasaran. Guru menyediakan waktu yang banyak untuk memberikan comprehensible input kepada siswa dalam kelas agar pemerolehan bahasa dapat berlangsung. C. Peran siswa. Siswa-siswa dianggap sebagai rekan dan tidak boleh merasa takut untuk melakukan kesalahan dalam usaha mereka untuk menggunakan bahasa target. Dalam pelaksanaan metode alamiah, siswa memainkan peran sebagai prosesor dari comprehensible input yang ada. Siswa diharapkan memiliki motivasi yang tinggi dalam penggunaan bahasa target. Mereka didorong untuk mendapatkan sebanyak mungkin masukan dari segala sumber. Mereka harus memahami apa yang mereka lakukan serta memahami tujuan pelajaran. Walaupun peran siswa telah ditetapkan sebagai prosesor dari comprehensible input dalam metode ini, peran itu bisa berubah mengikuti tahap perkembangan kemampuan kebahasaan mereka. D. Peran bahan ajar. Terkait dengan peran bahan ajar, dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu buku teks yang dianjurkan dalam metode ini. Buku teks atau media apapun yang langsung dapat membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran dapat digunakan dalam metode ini. Namun, buku-buku gramatika tidak dianjurkan pada tahap-tahap permulaan, sebab dikhawatirkan siswa akan lebih banyak belajar daripada memperoleh bahasa kedua. Artinya, dengan demikian siswa hanyalah menguasai ilmu tanpa dapat memakai atau menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Tekanan pengajaran diletakkan pada perluasan kosakata. Pada metode ini dibutuhkan kosakata yang lebih banyak. Tugas utama materi ajar adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi. Penggunaan metode alamiah. A. Setelah siswa siap mengikuti kegiatan pembelajaran, guru memulai pembelajarannya dengan perintah sederhana yang mudah dipahami oleh siswa, seperti tutup buku, berdiri. Dalam bahasa Arab, contohnya, ya tulab kumu, wahai murid-murid, berdirilah. B. Tetap dengan menggunakan perintah, guru-guru melanjutkan kegiatannya dengan mengajarkan nama-nama bagian tubuh, seperti di yadaikum ila ra'sukum, taruhlah tangan kalian di atas kepala.
dan angka-angka beserta urutan, misalnya wahid, isnan, salasa, dan yang C masih dengan teknik perintah. Guru memperkenalkan nama alat-alat dan benda-benda yang ada di dalam kelas. Contohnya, guru mengambil buku dan memperlihatkan kepada siswa, "Hada kitabun, ini kitab, ini buku." D. Guru menggunakan nama-nama karakteristik fisik dan pakaian untuk mengenalkan nama anggota kelas. Misalnya, guru menanyakan, "Man huwa atwalun?" Siapa yang lebih tinggi? Maka murid-murid akan menyebutkan nama temannya yang tinggi. E. Guru menggunakan media visual, khususnya majalah bergambar untuk memperkenalkan kata-kata baru dan disambung dengan kegiatan-kegiatan yang hanya membutuhkan nama-nama siswa sebagai responsi. Guru memperkenalkan gambar-gambar kepada seluruh kelas. Guru menggunakan teknik penggunaan gambar dan perintah. Guru menggabungkan antara observasi gambar, perintah, dan kondisi. Yang terakhir, dengan menggunakan beberapa gambar, guru menyuruh para siswa menunjuk pada gambar yang diberikan. Kelebihan metode alamiah. Yang pertama, setiap individu siswa dibawa ke dalam suasana lingkungan sesungguhnya untuk aktif mendengarkan dan menggunakan percakapan dalam bahasa asing. 2. Pengajaran membaca dan bercakap-cakap dalam bahasa asing sangat diutamakan, sedangkan pelajaran gramatikal diajarkan sewaktu-waktu saja. Jadi, membaca dan bercakap-cakap lebih banyak waktunya daripada pelajaran gramatikal. Yang ketiga, pengajaran menjadi bermakna dan mudah diserap siswa, karena setiap kata dan kalimat yang diajarkan memiliki konteks atau hubungan dengan dunia kehidupan sehari-hari siswa. Adapun kekurangan metode alamiah, yang pertama, siswa merasa kesulitan belajar apabila belum memiliki bakal dasar bahasa asing, terutama pada tingkat-tingkat pemula, dan kosakata yang dapat digunakan sehari-hari. Yang kedua, anak didik dan guru bersikap tradisional, mengutamakan gramatika lebih dahulu daripada membaca dan bercakap, sesuatu hal yang salah secara ilmiah yang amat perlu diubah. Yang ketiga, kurangnya macam-macam media atau alat peraga yang diperlukan dalam pengajaran bahasa asing di sekolah. Yang keempat, guru yang kurang memiliki kemampuan dan pengalaman praktis dalam berbahasa asing merupakan faktor sulitnya diterapkan dan berhasil secara baik metode tersebut. Yang kedua, metode suggestopedia. Metode suggestopedia dikembangkan oleh seorang psikiatri dan pendidikan Bulgaria, Georgi Lozanov. Lozanov mempercayai bahwa otak manusia memiliki kemampuan belajar yang hebat, akan tetapi kekhawatiran dan rasa takut gagal pada diri seseorang menjadi objek penghalang untuk mencapai potensi tersebut. Untuk itu, Lozanov menciptakan metode suggestopedia yang memiliki cara kerja dengan menstimulasi otak dengan memanfaatkan pembelajaran menggunakan musik, seni, relaksasi, meditasi, lingkungan yang berwarna, imajinasi, fantasi, dan lain-lain yang bisa memberikan stimulasi positif bagi otak. Karakteristik metode suggestopedia. Yang pertama, kelas yang atraktif, suasana kelas yang menarik dan menyenangkan, di mana metode ini menekankan bahwa belajar itu mudah dan menyenangkan. Yang kedua, guru yang berkepribadian dinamik yang mampu memainkan peran materi dengan baik dan dapat mendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar. Yang ketiga, interaksi yang hidup antar pelajar dan guru untuk memberikan kesan yang bermakna pada diri mereka. Yang terakhir, latihan-latihan fisik untuk menghilangkan rasa bosan dan menghilangkan ketegangan dalam belajar. Misalnya dalam pembelajaran, guru memberikan game-game supaya siswa tidak bosan dalam belajar atau tidak tegang dalam pembelajaran.
Penggunaan metode Sugestopedia. Dalam mengaplikasikan model pembelajaran ini, ruang kelas ditata sedemikian rupa sehingga berbeda dengan kelas biasanya. Siswa duduk di tempat duduk yang dibentuk dalam setengah lingkaran. Beberapa poster yang berhubungan dengan materi pembelajaran dipasang di tembok atau papan tulis. Misalkan, hari ini guru akan memberikan materi tentang binatang. Maka guru mempersiapkan poster hewan-hewan di papan tulis atau di tembok-tembok. Yang kedua, guru menyapa dengan menggunakan mother tongue, bahasa ibu atau bahasa pertama. Misalnya di Sulawesi Selatan, guru menggunakan bahasa Bugis, Makassar, Mandar, dan lain-lain. Yang ketiga, kemudian meyakinkan siswa kalau mereka tidak perlu berusaha untuk giat belajar, tapi pembelajaran akan berlangsung secara alami. Maksudnya, guru menyampaikan bahwa murid tidak usah terlalu tegang. Pembelajaran akan berlangsung secara alami dan santai. Yang keempat, guru memutar musik klasik, kemudian mengarahkan siswa untuk rileks dengan cara menarik nafas panjang. Di sini sebelum pembelajaran, guru merilekskan siswanya dengan cara menarik nafas panjang agar tidak tegang sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, guru mengajak siswa berimajinasi tentang materi yang sedang dipelajari. Ketika mereka membuka mata, mereka bermain peran. Maksudnya, guru mengajak siswa berimajinasi dengan materi hari ini, yaitu materi tentang kebun binatang. Maka guru menyampaikan bahwa siswa-siswa sekarang bertamasya di kebun binatang. Ketika matanya terbuka, mereka bermain peran seperti mereka melihat ada gajah, ada monyet, dan lain-lain. Setelah itu, guru membaca materi sambil memperdengarkan musik. Kelebihan metode Sugestopedia, yang pertama, adanya komunikasi yang orisinal di dalam kelas. Yang kedua, perasaan senang ketika belajar akan menumbuhkan motivasi. Yang ketiga, siswa di samping belajar bahasa sasaran atau target language dapat meningkatkan kestabilan mental dan emosi. Yang keempat, pelaksanaan yang intensif akan mengurangi kesempatan kepada siswa untuk lupa. Untuk kekurangannya, kekurangan metode Sugestopedia yang pertama, tidak bisa dilakukan dalam kelas yang berjumlah siswa besar. Yang kedua, 4 jam setiap hari dengan dialog yang panjang akan membuat siswa bosan. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.